kerusakan itu hampir 73% rusak. Sekarang Parigi Motong itu hanya meninggalkan 3.000 hektar saja dari ratusan ribu hektar. Kami tidak menentang, mau apa saja silakan dibuat, namun harus bijak mengelola itu saja. Tapi gimana kita pelihara, kita jadikan sahabat itu. Satu merawat 10 pohon, seperti keluarga dia. Kabupaten Parigi Motong merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Tengah yang memiliki garis pantai cukup panjang, yakni kurang lebih 472 km. Dari panjang garis pantai tersebut, terdapat beberapa ekosistem terdiri dari padang lamun, terumbu karang, dan mangrove. Sesuai data tahun 2010, tanaman mangrove yang ada di sepanjang garis pantai di Kabupaten Parigi Motong saat ini hanya tersisa kurang lebih 3.000 hektar. Hal ini cukup ironis, mengingat pentingnya hutan mangrove untuk menyeimbangkan ekosistem laut serta untuk mencegah abrasi. Di Desa Kampal, Kabupaten Parigi Motong, ada seorang relawan mangrove yang tergabung dalam komunitas relawan mangrove Teluk Tomini atau REMOT bernama Didit Trianto. Kak Didit. Hari ini, saya sudah janjian dengan Kak Didit. Saya ingin sekali belajar dan mengetahui lebih jauh tentang bagaimana pelestarian mangrove untuk hidup kita. Halo Kak Didit. Halo, gimana kabar? Akhirnya kita ketemu. Waduh, ini lagi milah-milah bibit Kak? Iya, ini lagi mau menyusun kembali untuk penanaman atau untuk dijadikan di koker lagi untuk pembibitan. Oh begitu. Ini bibitnya apa semua Kak? Ini bibit ini ada dua jenis, Micronata dan Apiculata. Kemudian ada Rhizopora sebagian. Nah ini nanti Kakak mau tanam di mana Kak? Ini untuk kita khususkan di sekitar sini. Pembibitan ini untuk kita tanami di sini, yang rusak-rusak ini kita benahi kembali, kita hijaukan kembali. Gitu. Nah ini Kak, kalau ada daun-daunnya. Nah ini itu masih belum ada daunnya, ini kenapa Kak? Nah ini dalam proses dia mau tumbuh. Oh begitu. Ya, karena prosesnya itu dari semenjak diambil jadi propagul, kemudian kita polybag itu menunggu 4 bulan kemudian. Oh ini namanya propagul ya? Iya, ini kalau dalam bentuk begini dia masih dalam istilahnya propagul, buah. Oh buah. Oh berarti ini buahnya mangrove ya Kak ya? Iya, iya, ini buahnya mangrove. Jadi ini buahnya mangrove. Prosesnya itu bagaimana Kak sampai jadi bibit begini? Ya, prosesnya ini dari buah tadi, dari pohon yang kita ambil dari buahnya, kemudian kita bermalamkan 1 malam di air. Kita rendam, kemudian 1 malam direndam di air, kemudian besoknya kita tancap di polybag. Oh, ini kan Kak Didit kalau kita tahu salah satu pemerhati lingkungan utamanya fokus ke mangrove ya sepanjang pesisir Teluk Tomini. Apa yang menginspirasi Kakak sampai misalkan Kakak ini akhirnya terjun dan berkecimpung di dunia ini? Salah satunya paling kita contoh kecil adalah inspirasi bagaimana kita selama hidup ini bisa berbuat kebaikan. Salah satunya dengan bagaimana upaya kita dalam penyelamatan lingkungan. Khususnya bagaimana menjaga kelestarian mangrove ini
yang dulu ceritanya orang tua, sepanjang garis pantai Kabupaten Parigi Motong 472 km itu ada semua mangrove-nya. Namun kita hanya melihat, kita generasi yang hari ini hanya menyisakan tegakan saja, tegakan mangrove yang sekarang kita lihat di depan kita mati sudah. Itu inspirasi kita di zaman ini, di mana kita hidup sekarang, untuk terus berkarya untuk menghidupkan kembali, memperbanyak lagi mangrove ini. Kakak aktif di dunia ini sudah berapa lama sih Kak? Saya berkecimpung di dunia ini mulai dari sekolah SMA tahun 2001. 2001 ya? Wah, 2001. Kakak sudah mulai memikirkan bagaimana melestarikan kembali alam ini biar semakin asri. Ini kalau yang di sebelah sana itu bibitnya apa Kak? Kalau ini bibitnya jenis Apiculaata. Kalau ini Mukronata tadi nih. Ini Pronata ya? Iya, Mukronata semua ini. Yang biasanya yang paling Kakak sering tanam di sepanjang pesisir Teluk Tomini ini Yang bibit ini, karena ini ya? yang ini benteng pertama untuk menghadapi gelombang besar. oh berarti ini yang besar sekali itu Iya. Kak ya? Ini setingkat tsunami, kita harus upayakan bagaimana bibit ini tetap banyak. Karena status sekarang untuk jenis Rhizopora Mukronata di Kabupaten Parigi Motong itu sangat sudah sering kita tidak bisa jumpai lagi. Jadi mari kita bibit ini sehingga dia makin banyak, kedepannya bisa kita ambil lagi semuanya. Kak, ini kan kalau Kakak bilang sebagai benteng atau tameng ya? Iya. Sebagai tameng pelindung paling depan, Iya. di garda terdepan. Nah itu berapa lama sih untuk pembibitannya ini sendiri Kak? Kalau untuk proses pembibitan itu mulai dari proses pengambilan bibit, terus pendinginan bibit, lantas dia sudah sampai di polybag itu butuh 5 bulan. 5 bulan. Kemudian untuk dia menjadi sebesar tameng itu butuh berapa lama? Butuh puluhan tahun. Puluhan tahun ya? Ya, kalau kita masih hidup masih bisa kita jumpai dia untuk berbuah 10 sampai 15 tahun. Cukup lama berarti ya. Itu apa ya namanya, ibaratnya seperti kita menanam sekarang untuk anak cucu kita di kemudian hari seperti sebenarnya. itu. Hampir 70% kawasan hutan mangrove di sepanjang pesisir Teluk Tomini rusak akibat ulah tangan manusia. Sebagian besar kerusakan mangrove dikarenakan alih fungsi lahan yang kemudian tak dikelola dengan bijak oleh manusia itu sendiri. Kak, ini kan kalau sejauh mata memandang tadi Kakak juga sudah cerita lokasi ini tuh dulunya kawasan hutan mangrove. Sekarang sudah mati, ceritakan Kak sedikit bagaimana sih sampai akhirnya mangrove di sini tuh kehilangan lokasinya. Pertama, ini ada bertambahnya masyarakat, tentu bertambah juga aktivitas. Pertama. Kemudian alih fungsi lahan entah menjadi jalan, menjadi tambak atau menjadi pemukiman, itu juga kan terus akan menggerus kerusakan yang ada untuk kawasan hutan mangrove itu sendiri. Ini kita hanya, kalau kita lihat ke depan itu, kita hanya melihat memandang hanya tegakan-tegakan saja, tidak ada lagi hutan. Kita hanya melihat sekeliling kita ini hanya tegakan mangrove, tidak dalam status kawasan hutan lagi. Seperti ada yang ada kita lihat. Nah itu Kak, kan berarti ulah manusia sendiri lagi ya, balik lagi ya. Iya. Pernah nggak sih Kak Didit itu maksudnya kayak sharing ke masyarakat bahwa betapa pentingnya sih sebenarnya mangrove ini bagi kehidupan kita gitu? Hampir setiap hari ya, kalau kita memang punya aktivitas, punya program kerja di sebuah organisasi itu, bertemu masyarakat, memberikan informasi ya tentang mangrove itu pentingnya, bagaimana kelestarian mangrove itu kalau kita jaga. Kemudian itu penting untuk masyarakat, karena masyarakat ini pola pikirannya instan saja, karena dia butuh informasi yang lebih khusus. Oh ternyata ini benar manfaatnya ini, seperti itu. Jadi kita terus berupaya tidak hilang semangat dalam menginformasikan tentang kampanye pelestarian mangrove Teluk Tomini ini supaya lebih kita semangat seperti itu. Berarti tapi Kakak sendiri sering tidak jumpai manusianya langsung tuh mungkin yang tebang begitu kemudian
bagian akarnya diambil. Ini kan juga kalau kita tahu akar mangrove itu kan kuat, kokoh begitu ya. Ya, itu sering sekali kita jumpai ketika kita mau menanam, merehabilitasi kembali lahan-lahan yang rusak. Kita jumpai ada sebagian manusia, orang itu sedang asik menebang. Nah, itu kita tidak bisa berbuat apa-apa karena memang harus punya dukungan pemerintah. Pemerintah yang punya hak kuasa, dia harus keluarkan regulasi, aturan, sehingga untuk menghambat orang itu membuat kerusakan. Tapi kalau sejauh ini Kak, Kakak dan teman-teman relawan lainnya yang menjadi pelestari mangrove ini, dana yang Kakak kumpulkan ini apakah ada memang dari pemerintah atau memang swadaya sendiri Kak? Sebagian besar itu kita swadaya sendiri dari hasil tabungan-tabungan kita. Untuk satu mangrove itu Rp500. Rp500? Iya. Semurah itu padahal ya? Iya. Jadi kita konsepnya, pikirnya, padahal kalau kita hitung bisa miliaran rupiah ini karena ini Iya. proyek besar ini. Betul, Tapi betul. kita gampangkan saja, namun hati yang kita bekerja ya kan. Kak, ini kalau untuk kawasan di daerah Parigi Motong, kan kalau Kakak bilang tadi daerah Lebo ini kurang lebih 10 km. Kalau sepanjang garis Teluk Tom ini berapa hektar kira-kira kerusakan ini? Tidak bisa lagi terhitung, hanya ratusan ribu hektar yang rusak. Karena data terakhir itu menyimpulkan bahwa kerusakan itu hampir 73% rusak. Sekarang Parigi Motong itu hanya meninggalkan 3.000 hektar saja dari ratusan ribu hektar. Itu hanya ya, itu pun 3.000 bukan hutan lagi, hanya menyisakan, saya bilang tadi, tegakan mangrove. Nah terus Kak, kalau sudah seperti ini sebenarnya Kakak dukung nggak sih? Ini kan memang kalau untuk proyek pembangunan lahan, pelebaran jalan, bangunan-bangunan instansi, dan lain sebagainya itu pasti memang akan diperlukan. Harusnya bagaimana sih ini bisa berdampingan hidup dengan alam, terutama buat mangrove ini sendiri? Sebenarnya kalau tentang bagaimana pembangunan, tentang yang kebijakan dari pemerintah itu tentang pembangunan jalan maupun ada akses yang lain, itu sebenarnya tidak masalah. Yang penting dia berwawasan lingkungan, harus bijak. Ketika ini kita mau lestarikan, harus sang penguasa itu yang memberikan kebijakan itu harus dia lihat. Nah ini kan bisa diatur, artinya boleh dibuat tapi bijak mengelola di mana tempatnya sebenarnya, sehingga tidak merusak tatanan yang sudah kita bangun. Ya, kita terus mengajak, terutama untuk usia dini ya, usia 6 tahun sampai 11 tahun tadi, kita terus bagaimana mengedukasi mereka, mengajak mereka untuk melihat contoh bagaimana cara menanam, memelihara mangrove. Tidak sekedar hanya menanam lantas kita tinggal, tapi bagaimana kita pelihara, kita jadikan sahabat itu mangrove. Kita buat semacam buku keluarga. Buku keluarga itu melibatkan satu orang merawat satu, atau satu merawat 10 pohon. Jadi kita bikin seperti keluarga dia. Seperti keluarga Iya, ya? jadi Berkeluarga bersama berkeluarga mangrove ya? seperti mangrove. Oke. Bersama mangrove. Nah ini programnya masih jalan buat Kakak sendiri? Iya, sampai tahun 2025 itu 1 juta mangrove itu harus kita selesaikan di Kabupaten Parigi Motong. Insya Allah itu akan terwujud. Kalau Insya Allah memang, akan terwujud. semua bisa bergerak, bukan hanya kita, pemerintah maupun masyarakat tentunya yang kita harapkan. Mangrove memang memiliki eksotikanya sendiri. Jejeran pepohonan mangrove ini mampu berdiri tegar di antara deru dan hempasan ombak. Rhizopora mocronata, jenis mangrove yang menjadi benteng pelindung garis terdepan di pesisir Teluk Tomini. 40 tahun yang lalu itu pernah terjadi tsunami di Parigi. Nah itu yang bikin saya terketuk hati saya untuk bagaimana tetap menjaga ini, melestarikan dan terus menanam, menjaga yang sudah ada. Yang hari ini bisa kita lihat bersama bahwa mangrove yang ada ini jenis mocronata ini adalah bagian benteng terdepan yang ini akan menahan abrasi angin. Berarti bukan untuk pribadi ya, Iya. merasa menjadi bisa memberikan hal yang positif untuk bukan cuma manusia sebenarnya, buat alam juga ya. Itu menjadi kebanggaan tersendiri. Tapi Kak, kalau sejauh ini kendala yang Kakak hadapi
dari kakak sekolah ya sebagai Iya. dosen sampai 2021 ini, apa sih kendala-kendalanya? Ya kendala pertama waktu ya, saya juga bekerja sambil saya juga terus berpikir bagaimana memastikan bahwa kehidupan mangrove ini tidak terusik lagi oleh kepentingan-kepentingan lain. Baik itu kepentingan untuk pengembang pengusaha, pengembang wisata, namun harus bijak mengelola. Kami tidak menentang. Pernah kakak dapat penghargaan sampai sejauh ini? Kalau penghargaan dari pemerintah maupun itu belum pernah. Saya juga secara pribadi tidak mengharapkan itu, tapi terus melakukan karya, menanam, memonitoring, mengajak orang terus. Tapi pemerintah pernah melirik kakak tidak? Saya kurang tahu soal itu. Mudah-mudahan saya dilirik, tapi saya tidak berharap untuk itu. Saya tetap bagaimana memastikan bahwa kehidupan mangrove dan manusia di sekitarnya ini saling berdampingan, itu saja. Terus kak, kalau yang masih orisinil begini tuh pengawasannya sendiri dari kakak itu bagaimana kak? Ya saya sebenarnya dengan teman-teman dan masyarakat sini lakukan tim pengawasan bersama, monitoring bersama. Adapun juga saya lakukan sendiri untuk memastikan bahwa kondisi hari ini dengan kami tanami terus-menerus dan yang sudah ada yang dari dulu itu tetap terjaga. Nah terus ini kan kalau kita lihat memang di sepanjang kita menyusuri aliran ini masih banyak sampah ya. Iya. Tapi kita tahu juga sebenarnya akar mangrove ini sebagai habitat yang baik juga bagi ikan-ikan ya. Itu bagaimana kak cara untuk meminimalisirnya itu? Iya, kita dalam 1 minggu sekali itu, Sabtu dan Minggu itu terus melakukan monitoring. Baik untuk pembersihan sampah, melakukan identifikasi tanaman, baik pergantian tanaman dari yang mati, membibitkan kembali, itu sering kita lakukan. Tapi juga mengajak orang adik-adik yang masih umur dini, jadi sehingga mereka juga ikut melestarikan. Jadi bukan hanya orang dewasa saja yang melakukan itu, namun kita juga mengajak anak-anak supaya ikut serta dalam kegiatan ini. Berarti termasuk para nelayan juga. Iya. Kalau kakak sering sharing dampak ekonominya sendiri bagi para nelayan itu biasanya apa sih kak? Ya, dampak ekonomi sangat banyak untuk masyarakat sekitar sini. Pertama, banyaknya ikan di sekitar sini, tidak perlu lagi mereka untuk jauh ratusan mil keluar untuk mencari ikan. Kemudian ada perubahan siklus di pinggiran pantai, adanya kepiting yang melimpah. Jadi itu bagian dari sumber kehidupan masyarakat di sekitar yang bisa mereka butuhkan untuk jadi kehidupan ekonomi sehari-hari. Menjadi sahabat alam dan manusia, mangrove juga memberikan manfaat bagi makhluk hidup di sekitarnya. Jika di suatu tempat mangrove hidup dengan subur, maka secara otomatis akan menjadi habitat baru bagi ekosistem laut, termasuk ikan. Dan inilah yang menjadi keberkahan bagi para nelayan di pesisir Teluk Tomini. Ya, dulu memang sebelum adanya mangrove, memang kita mencari ikan itu agak susah, agak jauh. Jadi sekarang dengan adanya mangrove ini, ikan pada mendekat, jadi kita untuk mencari ikan tidak agak susah lagi. Sudah agak dekat. Ikan seperti ikan bandeng, balanak itu, ketamba ada juga. Ya sebelumnya ada mangrove itu kita pesisir pantai ini agak rusak. Jadi dengan adanya mangrove, saya sangat berterima kasih dengan ada penanaman mangrove ini bisa menahan abrasi. Selain menjadi pelopor untuk menjaga dan melestarikan mangrove demi terpeliharanya ekosistem laut, Didit juga telah mempersiapkan generasi yang mencintai mangrove sejak dini. Saya ajak Vivit sekarang ini untuk lihat anak-anak yang sekarang ini saya ajak untuk menanam sekaligus untuk memberikan informasi tentang bagaimana cara memelihara, membudidaya mangrove. Oh begitu. Ya. Jadi ini
seperti pembelajaran Iya, non formal gitu Iya, ya. iya. Ini juga banyak nih, ada stop pengerusakan Iya. mangrove dan lain sebagainya. Tapi banyak enggak biasanya Kak didik anak-anaknya? ya kalau di hari ini saya ajak beberapa anak-anak untuk bisa ikut bersama. Kebetulan juga ini libur, mereka tidak kemana-mana, untuk bisa kita sama-sama menanam di sini. Biasanya kalau di daerah aku Mertasari nih ya. Iya, Mertasari. Itu Kak, kalau yang belajar ini dari usia berapa sih sampai usia berapa? Kita masih ini dari usia 5 tahun sampai usia 11 tahun yang kita terus edukasi, memberi pelajaran berharga kepada mereka. Karena di usia itu rentang untuk memberikan informasi. Iya betul-betul. Jadi nanti ketika mereka beranjak dewasa atau Iya. beranjak remaja begitu Iya. ya, sudah paham bahwa Sudah paham. bagaimana pentingnya menjaga Iya. mangrove ini. Ini Karena- lokasinya di mana nih Kak? Ini lokasinya Demplot Desa Mertasari. Oh ya, ini kita turun di mana anak-anaknya? Oh, Sana, sana sana, mereka iya. kayaknya. Oke teman-teman, mangrove ini untuk apa sebenarnya mau ditanam? Untuk melestarikan alam kita untuk anak dan cucu nanti. Untuk apa memikirkan cucu dan anak, kita masih kecil. Itu. Oh, berarti di sini lokasi penanaman kita. Iya, di sini hari ini proses lokasi penanaman kita. Ya, saya juga perkenalkan teman saya ini, Pipit, Oh, halo. dari relawan mangrove Teluk Tomini. Relawan mangrove Teluk Tomini. Ya, kami adalah bagian dari keseluruhan relawan. Nah, ini berarti bibit-bibit yang padi nih ya Kak ya? Iya, Oke, berarti kita start nanam. Saya buka sepatu dulu ini. Mana yang bisa dipetik? Ini kan ada cincinnya, jadi yang begini bisa di PT. Paham? Paham. Berarti kita tanamnya di daerah mana nih Kak? ya kita tanam di depan ini. Kita jalan dulu ke situ, nanti kita pegang buah mangrove ini untuk mengganti monitoring bibit yang mana yang mati, kita akan tanami. Oh, begitu. Anak-anak ini menjadikan kawasan konservasi mangrove sebagai tempat belajar dan bermain mereka. Selain menanam benih mangrove, mereka juga diajarkan oleh Kak Didit tentang manfaat dari mangrove bagi kehidupan manusia dan ekosistem laut. Ketika lingkungan berubah, pasti ada perubahan yang berhubungan di dalam kehidupan. Menanam satu pohon mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan makhluk hidup. Karena alam memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Karena alam adalah tempat kita berasal. Karena alam adalah tempat kita berada dan itu milik kita sebagai bagian penting dari kesehatan kita dan kelangsungan hidup kita. Tujuan hidup adalah untuk membuat detak jantungmu cocok dengan ketukan alam semesta, untuk mencocokkan sifatmu dengan alam. Jaga, Raja Gai, menjaga dan dijaga adalah salah satu bentuk syukur kita kepada Sang Pencipta.